Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku adalah Ilham Saputra, seorang suami yang sangat bosan dengan kehidupan yang terasa sepi tanpa kehadiran seorang anak. Aku selalu disindir oleh teman-teman dengan sebutan impoten dan tidak akan memiliki anak, mengingat usia pernikahanku dengan istri sudah beranjak 10 tahun. Aku adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki istri bernama Salma Surajaya, yang mana Salma adalah seorang model terkenal pada zamannya. Tak heran jika di usianya yang hampir beranjak 40 tahun, tubuhnya masih terlihat proporsional dan awet muda. Banyak komentar tentang Salma yang memuji kecantikannya, tetapi ada juga yang sering menyindir jika dirinya mandul dan tak akan bisa punya anak. Salma selalu memberikan penjelasan kepada teman-temannya jika Tuhan belum memberikan anak untuknya. Padahal dia sendiri tak ingin memiliki anak karena takut bentuk tubuhnya akan berubah. Kami adalah teman satu kampus. Aku begitu mengagumi dia dan juga mengidolakan wanita cantik yang kini telah sah menjadi pendamping hidupku. Tetapi sayang, cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Nyatanya dia tak pernah benar-benar mencintaiku hingga saat ini. Suatu malam Salma sedang bersenang-senang dengan teman-temannya di salah satu klub malam. Dia dijebak oleh seseorang dengan diberikan obat tidur. Salma akhirnya diruda paksa oleh laki-laki tersebut, yang ternyata dibayar oleh orang lain. Kebetulan saat itu aku sedang bekerja sebagai petugas kebersihan di klub tempat Salma yang waktu itu sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya. Saat aku berjalan menuju ke arah toilet, tanpa sengaja aku melihat dia sendirian sedang menangis bersandar di dinding. "Ta, kamu kenapa?" tanyaku seraya membungkukkan badan melihat Salma yang sedang duduk sambil memeluk kakinya. "Aku diperkosa," jawabnya sambil menangis histeris. Aku yang tak tega melihat dia menangis akhirnya memutuskan untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Salma, aku bertemu dengan papanya yang bernama Surajaya. Betapa marahnya pria parubaya itu ketika mengetahui apa yang telah menimpa putri cantiknya. Lalu karena dia tidak ingin nama baiknya tercemar, Surajaya memutuskan untuk menikahkan Salma denganku. Salma sangat tahu jika selama ini aku sangat menyukainya, walaupun dia tidak pernah menghiraukan perasaanku sama sekali. Namun kali ini Salma harus menerima kehadiranku untuk menutupi nama baik keluarganya yang selama ini selalu terjaga dengan rapi. Singkat waktu, aku dan Salma pun menikah dengan berbagai macam persyaratan. Dan aku tentu saja menerima semua persyaratan yang disebutkan karena telah dibutakan oleh cinta. Jadi bisa dikatakan pernikahan kami seperti pernikahan kontrak. Pernikahan kami berjalan dengan sebagaimana mestinya. Aku sangat menyayangi istriku terlepas dari semua kekurangannya. Hingga tak terasa 10 tahun telah berlalu dan aku menyadari bahwa pernikahan kami terasa ada yang kurang. Pagi ini aku menerima telepon dari ibuku. Dia selalu saja menanyakan perihal cucu. Aku merasa tidak enak hati kepada ibu yang telah melahirkan aku 39 tahun silam. Kini usiaku sudah hampir 40 tahun, tetapi belum juga memiliki anak. Salma selalu saja menolak untuk memiliki anak. Alasannya karena dia ingin selalu terlihat cantik dan berpenampilan seksi seperti gadis berusia 20 tahunan. Padahal kini usianya terbilang sudah mendekati angka 40 tahun. Aku dan Salma memang memiliki usia yang sama, karena dulu kami adalah teman sekelas sejak kuliah. Aku sangat mengidolakannya sedari dulu. Hingga sampai saat ini pun rasa cintaku masih sama kepadanya. Entah aku pikir itu adalah cinta atau hanya sekedar perasaan kagum.
Namun yang sangat aku sayangkan adalah dia selalu bersikeras tidak ingin memiliki anak seumur hidupnya. Selain itu dia juga mengaku tak pernah menyukai anak kecil. Aku sebagai suami yang sangat mencintainya hanya bisa pasrah dan menghormati keputusannya itu. Suatu pagi aku membangunkan Salma yang masih tertidur pulas di atas kasur. "Ta, bangun," ucapku sambil mengelus lembut rambutnya agar dia terbangun dari tidurnya. Tetapi dia menolak untuk bangun. Kebiasaannya memang selalu tidur hingga tengah hari. Alasannya karena semalaman dia berkumpul bersama dengan teman-temannya. Jadi dia selalu mengeluh masih mengantuk di pagi hari. Salma selalu mengandalkan asisten rumah tangga untuk mengurus semua kebutuhanku. Terkadang aku iri dengan anak buahku yang selalu dibawakan bekal makanan oleh para istrinya. Tetapi aku tidak bisa memaksa istriku karena memang dia tidak suka memasak. Salma adalah anak pengusaha terkenal. Berkat koneksinya, kini aku bisa menjabat sebagai direktur pelaksana di suatu perusahaan milik keluarga Surajaya. Jadi aku merasa sadar diri di hadapannya dan menjaga setiap sikap yang aku tunjukkan padanya. Karena jika bukan karena menikahinya, aku bukanlah siapa-siapa. Aku dan Salma memang telah berteman lama dan aku sangat mengidolakan anak perempuan satu-satunya keluarga Surajaya tersebut. Aku berpikir jika menikah dengan seorang yang paling kucintai, hidupku akan lebih bahagia, dikelilingi dengan anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Tetapi kenyataannya, Salma tidak menginginkan seorang anak. Sejak ijab kabul terucap di bibirku. Salma memberikan syarat kepadaku, jika dalam jangka waktu 1 tahun dirinya ternyata hamil, maka dia akan menceraikanku selepas melahirkan anaknya. Tetapi jika ternyata dia tidak hamil dan aku masih ingin bersamanya, maka harus menerima konsekuensinya dengan tidak mengharapkan memiliki anak darinya. Lalu dengan alasan cinta, akhirnya aku pun setuju dan segera menikahinya. Sungguh malang nasibku yang selalu dituduh sebagai lelaki impoten oleh keluarga Surajaya. Dan yang lebih parahnya lagi, Salma hanya tersenyum saat keluarga besarnya mengejekku. Bertahun-tahun kutelan semua penghinaan itu karena aku mencintainya. Semua itu kulakukan karena rasa cintaku pada Salma. Suatu pagi di hari Senin seperti biasa, setelah asisten rumah tangga selesai menyiapkan kebutuhanku, aku pun segera berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, lagi-lagi aku harus melihat anak buahku sedang memakan sarapan buatan istrinya. Pedih hatiku saat dia memamerkan nasi goreng dan ceplok telur mata sapi yang dimasak penuh cinta itu. "Pagi, Pak," Budi menyapaku saat aku melintas di hadapannya. Dia menghentikan suapannya lalu berdiri sambil membungkukkan badannya. Itulah tradisi di kantor ini yang mengharuskan bawahan tunduk kepada atasan. Sebenarnya aku sangat risih jika terlalu dihormati oleh mereka. Tetapi apa daya, aku hanya seorang atasan berkat koneksi dari istriku. Kehidupanku berubah 180 derajat setelah menikah dengan Salma. Aku tiba-tiba menjadi orang yang sukses. Aku bisa menyekolahkan kedua adikku dan membelikan rumah untuk kedua orang tuaku. Sungguh nikmat yang tak bisa kubayangkan sebelumnya. Aku tidak boleh menunjukkan wajah sedih di hadapan para karyawan, karena hal itu akan menurun wibawaku di hadapan mereka. Walaupun kenyataannya aku ingin sekali bercerita kepada mereka jika aku mulai bosan dengan kehidupan yang kini aku jalani. Belum juga aku duduk di kursi kerjaku, tiba-tiba ponselku berdering. Segera aku ambil ponsel yang berada di kantong kemeja. "Halo," jawabku saat melihat di layar ponsel tertulis nama Salma. "Halo, baru saja ibumu menghubungiku. Dia selalu menanyakan kapan aku punya anak. Dengar ya Ilham, aku tidak ingin lagi ditanyakan dengan hal seperti itu. Tolong jelaskan pada ibumu agar jangan terus mendesakku untuk memiliki anak." Seketika Salma langsung mengakhiri pembicaraan tanpa mendengar jawaban dariku. "Huf, aku tak tahu harus bagaimana lagi," gumamku seraya menaruh ponselku di atas meja kerja. "Aku hanya ingin punya anak. Apakah itu salah?"
Sedangkan aku sudah mempunyai seorang istri dan kami berdua dinyatakan sehat oleh dokter. Namun karena sangat tidak ingin mempunyai anak, Salma memanipulasi hasil tes dengan menyatakan jika aku impoten dan tak akan punya anak. Sebenarnya hal itu sangat merugikan diriku. Walaupun hasil tes itu palsu, tapi tetap saja membuat aku malu seumur hidup. Aku memang mencintainya dan sangat ingin memilikinya. Tetapi setelah aku mendapatkannya, kenapa aku harus hidup menderita? Akhirnya aku memutuskan untuk menyibukkan diri dengan bekerja. Hal yang menurutku bisa menghilangkan rasa stres dan kesepian di dalam hidupku. Beberapa bulan kemudian, perusahaan yang aku rintis bersama temanku mendapatkan proyek pembangunan hotel di daerah pesisir pantai Indonesia bagian timur. Kami mengambil proyek tersebut dengan harapan bisa memajukan usaha di bidang properti. Pastinya akan banyak turis mancanegara dan domestik datang ke tempat pariwisata karena pemerintah akan membuka tempat pariwisata di Indonesia bagian timur. Aku adalah orang yang tidak puas jika bekerja tanpa melihat situasi di lapangan. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk turun ke lapangan dan mengawasi proyek tersebut secara langsung. Namun aku harus mendapatkan izin dari istriku terlebih dahulu sebelum berangkat. Salma selalu mengetahui beberapa proyek yang aku pegang karena dia memegang kendali keuangan perusahaan tempat aku bekerja. Walaupun aku seorang direktur, tetapi tak ada satupun urusan perusahaan yang ku kelola secara mandiri. Semuanya di bawah kendali Salma. Karena hal itu membuatku harus memutar otak. Sebagai laki-laki aku harus lebih mandiri. Aku ingin membahagiakan adik-adikku dan kedua orang tuaku. Maka dari itu aku memutuskan untuk bekerja sama dengan salah satu sahabatku yang bernama Ari. Diam-diam aku bekerja untuk membantu usahanya yang baru dirintis beberapa tahun ini. Lalu bagaimana dengan perusahaan milik Papa? Tanya Salma sedikit menginterogasi. Saat ini perusahaan dalam kondisi terkendali dan aku bisa memantau lewat online. Sedangkan untuk membangun sebuah hotel aku harus hadir di sana karena aku yang merancang semua struktur bangunan hotel. Aku tidak ingin ada salah satu karyawan yang lalai dengan pengadaan barang. Aku ingin semuanya berjalan secara maksimal. Ucapku mencoba menjelaskan kepada Salma. Ya sudah, jika memang tujuanmu untuk menghasilkan uang, aku izinkan. Toh nantinya uangmu juga akan menjadi milikku, ujar Salma yang lagi-lagi selalu mementingkan uang daripada keberadaanku di sisinya. Selama kami menikah, memang tak pernah ada cinta di hatinya, padahal aku sangat mencintainya. Apakah aku mengalami cinta buta? Dia hanya memanfaatkanku sebagai mesin pencetak uang. Setelah mengetahui kejeniusanku dalam mengelola keuangan, dirinya menjadi berambisi dan tak pernah mau untuk bercerai denganku. Salma sangat malas untuk memegang kendali perusahaan karena dia lebih suka dunia modeling dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Sebenarnya aku ingin sekali diperhatikan olehnya. Aku ingin dia mencegahku pergi dan tetap mempertahankan aku di sisinya. Tetapi kehadiran uang lebih penting untuknya daripada aku. Kapan kamu berangkat? Tanyanya sembari mewarnai kukunya dengan cat kuku. Besok pagi, jawabku singkat. Kamu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ingat, aku harus zumba dan juga ke salon setiap minggunya. Bahkan hari Minggu besok aku sudah membuat jadwal di salon untuk tarik benang di bagian pelipis. Lihat, sudah mulai banyak kerutan begini. Salma menunjukkan daerah pelipis menggunakan telunjuknya. Aku memandang malas wajah istriku yang sudah terlihat tua itu. Bukan masalah tua atau muda, namun dia tak pernah bisa menerima kodratnya dan selalu melakukan segala cara agar bisa terlihat lebih muda. Bahkan dia sudah beberapa kali melakukan operasi plastik untuk membentuk badannya supaya terlihat masih muda. Mas, tolong tegur ibumu. Jangan pernah menanyakan soal anak lagi padaku. Aku tidak ingin ada percekcokan dalam rumah tangga kita,
ucapnya sembari masih berkutat dengan cerminnya. Kedua orang tuaku sangat menginginkan cucu dariku, apalagi sekarang kedua adikku sudah memiliki anak. Setiap hari besar keagamaan kami selalu berkumpul di rumah kedua orang tuaku, dan hanya aku saja yang belum memiliki anak. Mereka mengira jika aku mengalami kelainan pada sistem reproduksi, padahal kenyataannya Salma telah melakukan steril pada rahimnya agar tidak terjadi pembuahan pada sel telurnya. Keluargaku tidak ada yang mengetahui tentang perjanjian pranikah kami. Mereka hanya mengetahui jika rumah tangga kami berjalan dengan normal. Jika kutanya alasan mengapa tak ingin memiliki anak, Salma selalu menjawab jika dia sangat trauma melihat temannya setelah selesai melahirkan, gemuk, kendur, dan meninggalkan bekas. Ditambah lagi dia tidak ingin direpotkan dengan adanya anak. Entahlah cobaan apa yang sedang aku alami. Aku tidak pernah berpikir jika nasib bisa sejahat itu padaku. Aku hanya berpikir terlalu egois jika aku menginginkan sesuatu yang cantik sekaligus mencintaiku. Mendapatkannya sebagai istriku saja sudah sebuah anugerah terindah dalam hidupku. Walaupun setelah itu aku tak pernah merasa bahagia hidup bersamanya. Setelah lama berbincang dengan Salma, aku langsung pergi menuju kantor. Karena percuma saja berlama-lama di rumah jika dia tak pernah menghargaiku sebagai suaminya. Aku sungguh tak menyangka jika harus disetir oleh istri sendiri. Padahal aku adalah seorang imam yang harus menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga. Kulihat arloji di tangan, waktu masih menunjukkan pukul 10 pagi. Sebaiknya aku selesaikan dulu tugas kantor agar semuanya terkendali setelah kepergianku keluar kota. Aku sudah biasa bepergian keluar kota maupun keluar negeri selama berbulan-bulan. Dan Salma tak pernah sekalipun menanyakan kabar tentangku. Dia hanya menghubungiku jika uangnya sudah habis. Usai pensiun menjadi model, Salma hanya berkumpul dengan teman sosialitanya saja, memamerkan bentuk tubuhnya dan juga mentraktir teman-temannya. Dia berpikir jika pekerjaan yang aku dapatkan semua berkat koneksinya, hingga dia bisa seenaknya menghabiskan uang hasil keringatku. Tetapi aku tidak bodoh, sebagian uang yang aku dapatkan dari kerja sampingan selalu aku sisihkan. Dan aku meminta tolong kepada ibuku untuk menabung hasil kerja kerasku itu. Karena jika sewaktu-waktu aku ditendang dari keluarga Surajaya, setidaknya aku masih memiliki simpanan uang. Keluarga Surajaya mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah memberikan aset apapun untukku. Mereka hanya memanfaatkan tenagaku untuk membangun perusahaannya. Jika aku sudah tidak lagi dibutuhkan, pastinya aku akan diusir tanpa membawa harta apapun. Hingga beberapa bulan kemudian, akhirnya proyekku dengan Aris selesai. Proyek yang selama ini aku nanti-nantikan. Sebuah jerih payah tanpa ada campur tangan keluarga Surajaya. Setelah memastikan semua berjalan dengan lancar, aku pun memutuskan kembali ke kantor Surajaya. Dan tanpa basa-basi, aku memantapkan diri untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, yang mana tentu saja keputusanku ini mengejutkan Salma dan keluarga besarnya. Mereka awalnya mengancam akan menuntutku karena telah memutuskan secara sepihak. Namun aku bersikeras bahwa selama ini aku sudah banyak berkontribusi dalam bisnis mereka dan tak pernah sepeser pun melanggar peraturan yang ada. Tak selesai sampai di situ, aku yang sebenarnya masih mencintai Salma dengan sangat terpaksa memilih untuk melepaskannya secara hukum dan agama. Aku tak ingin lagi terbutakan oleh cinta buta. Aku lebih memilih untuk mengikuti logikaku dan menjalani hidup dengan sehat. Walaupun tak mudah untuk melupakan seseorang yang telah hidup bersama selama 10 tahun, namun aku yakin keputusanku adalah yang terbaik. Salma yang tak rela tambang hartanya pergi tentu saja berusaha menahanku dengan segala tuntutan yang dia layangkan di meja hijau. Namun sekali lagi, aku tak pernah melakukan sedikit pun kesalahan selama hidup di bawah kendali keluarganya. Jadi akhirnya aku berhasil lepas darinya.
meskipun tanpa membawa sepeser pun harta gonogini. Aku tak masalah dengan itu, yang penting aku bisa memulai hidup baru dengan lebih baik. Dari kisah Ilham kita bisa belajar bahwa mencintai seseorang tanpa akal sehat sama saja membawa neraka pada diri sendiri. Apalagi sampai hidupnya dikendalikan oleh pasangan dan keluarganya. Awalnya mungkin Ilham bangga dan bahagia bisa menikah dengan wanita yang selama ini dia kagumi. Namun lambat laun nyatanya wanita itu tak kunjung memiliki perasaan yang sama dengannya dan justru memperlakukannya sebagai budak. Dari sini sebenarnya Ilham mulai sadar bahwa dia telah mencintai orang yang salah, namun dia masih belum memiliki keberanian untuk melepaskan diri. Lalu setelah dia bekerja sama dengan Ari dan memiliki bisnis sendiri, barulah tumbuh keberanian dalam diri Ilham untuk melawan. Dia pun jadi mengerti bahwa mencintai bukan berarti harus memiliki. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.